kesalahan terbesar bagi kita semuanya ketika kita menganggap bahwa kita tidak akan berhasil dan kita tidak akan mencapai tujuan dan kita akan gagal. Itu adalah suatu kesalahan terbesar. Banyak orang menganggap bahwa setiap orang memiliki suatu kelemahan yang mana kelemahan tersebut tidak dapat diperbaiki. Orang menganggap bahwa ketika dia memiliki suatu kelemahan, dia tidak akan sukses. Ketika dia di bawah kelemahan yang drastis, sukses tidak akan menjemputnya. Coba kita rubah pemikiran tersebut. Suatu ketidaksempurnaan, suatu kelemahan, kita anggap itu adalah suatu ketidaksempurnaan atau suatu kelemahan. Ketidakmampuan seseorang itu kita dapat mengartikan bahwa seseorang itu tidak dapat melakukan sesuatu yang dilakukan sama oleh orang lain, atau dalam kasar tidak mampu, tidak dapat melakukan hal yang serupa, hal yang sama seperti dilakukan oleh banyak orang lain. Kemudian dalam hal ketidaksempurnaan tersebut, orang akan merespon seperti apa? Respon yang terjadi ketika dia mendapatkan ketidaksempurnaan yang ia miliki. Apakah ia akan putus asa? Apakah ia akan responsif? Apakah ia akan mendapatkan hal tersebut sebagai batu loncatan untuk menjadi orang yang lebih baik? Ingat itu. Kemudian dalam hal putus asa, banyak orang yang di luar sana ketika ia tidak mampu melakukannya, kemudian ia putus asa, lalu dengan tidak adanya kekuatan diri, kekuatan jiwa, ia dapat bunuh diri. Itu dari ketidaksempurnaan seseorang yang tidak diolah dengan baik. Namun orang yang sempurna pun, orang yang sudah sempurna dari segi batin, lahir, tapi ia tidak sukses. Lantas mengapa? Coba kita lihat baik-baik. Orang yang sudah sempurna, ia tidak mampu menggunakan kemampuannya, ia tidak mampu melanjutkan, meroketkan kesempurnaan tersebut menjadi hal yang bermakna. Bahkan seringkali orang yang sempurna itu lebih meremehkan kesempurnaannya. Allah, aku udah punya ini, Allah, aku udah punya itu. Bahkan ia lebih meremehkan apa yang telah ia miliki. Ia tidak mau mengimprove, ia tidak mau memperbaiki, tidak mau menyempurnakan kembali hal yang sudah ia miliki. Dia malah bersantai-santai. Lihatlah itu. Lantas orang yang telah sempurna dari segi fisik, dari segi batin, banyak yang tidak mau berpikir untuk melanjutkan, banyak yang tidak mau berpikir untuk menginovasikan apa yang telah ia miliki. Itulah yang menyebabkan bahwa orang-orang yang sempurna namun tidak sukses. Ia tidak mau mengenali dirinya. Dia hanya menganggap bahwa ini adalah milik saya dan ini sudah menjadi hal yang harus itu milik saya, namun ia tidak menjadikan batu loncatan. Ia tidak menyempurnakannya kembali untuk menjadi hal yang indah bagi dirinya. Kemudian dari ketidaksempurnaan yang mana ia tidak menjadi sukses, lalu orang yang sudah sempurna namun ia juga tidak sukses. Bagaimana dengan diri saya? Ya, disleksia itu adalah suatu penyakit, sebuah mental yang mana setiap orang ketika mendapatkannya itu akan terjadi sesuatu hal yang mana orang tersebut akan melupakan. Susah untuk diingat, susah untuk mengingat, susah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kemudian di disleksia ini dianggap sebuah hal kecil namun berat di pikiran. Banyak orang menganggap penyakit ini ketika ia sudah mendapatkannya, ia langsung putus asa. Aku tidak bisa apa-apa dengan penyakit ini. Coba kita rubah hal tersebut menjadi hal yang baik. Bukankah kita diberikan otak untuk berpikir?
Bukankah kita diberikan kepala untuk menaruh otak kita? Namun Anda apakah sudah menggunakannya dengan baik? Ingat itu. Coba pikirkan kembali. Otak kita gunakan untuk apa? Kepala kita gunakan untuk menaruhnya, bukan untuk menaruh hal-hal yang lain. Kemudian, banyak hal yang menjadikan serupa terhadap apa yang telah kita lakukan. Terutama menyadari suatu kekurangan yang kita miliki. Memang setiap orang memiliki kekurangan. Memang setiap orang memiliki ketidaksempurnaan. Memang semua orang sedikit hal yang ia sadari bahwa ia memiliki kekurangan. Namun kita harus menyadari kekurangan yang kita miliki. Kita mengerti bahwa kita memiliki kekurangan A, kita memiliki kekurangan B. Namun, kita harus sadari bagaimana kekurangan tersebut akan menjadi suatu kritikan bagi kita, akan menjadi suatu evaluasi bagi kita bahwa kekurangan tersebut dapat menjadi batu loncatan untuk kita. Itu yang pertama. Lantas yang kedua itu kita mencari apa yang menjadi problem dan kita cari masalahnya, kemudian kita atasi. Seperti halnya dialeksia, kita tidak bisa membaca skrip, kita tidak bisa menghafalkan banyak tulisan. Lantas dalam banyak tulisan tersebut itu sangat susah, bahkan pelajaran. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi hal tersebut supaya kita dapat menjadi orang yang lebih baik dengan cara belajar public speaking. Yap, dengan public speaking orang-orang dapat menggunakan ilmunya secara gamblang, secara dohir, secara jelas, tanpa harus melihat teks secara terus-menerus. Jadi ketika Anda sudah menguasai public speaking, Anda dapat mengontrol pikiran-pikiran orang lain. Anda dapat menguasai orang lain ketika ia berpikir ingin mengucapkan. Ia memperhatikan dengan Anda berpublic speaking dengan baik. Betul sekali. Kemudian, dari public speaking, banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari dari suatu kekurangan. Ketika kita gugup, ketika kita nervous, berbicara di depan orang banyak, lantas apa yang harus Anda lakukan? Ya, jangan hanya demam panggung sendiri. Jangan hanya berdiam sendiri. Tapi ketika Anda nervous, ketika Anda gugup, cobalah Anda sebelum tampil, Anda latihan di depan kaca berkali-kali. Dengan berlatih di depan kaca, Anda akan melihat tampilan Anda bahwa ini diri Anda. Orang lain tidak akan memperhatikan, orang lain tidak mempermalukan. Orang akan melihat hasilnya. Jadi Anda bermaksimal mungkin di depan kaca. Kemudian setelah Anda berbicara, setelah Anda mempraktekkan di depan kaca, kemudian ketika Anda tampil di depan, sudah ada di depan panggung, Anda akan berteriak. Bukan berteriak dengan suara "ah", bukan, tapi berteriak secara batin Anda. Seperti itu. Jadi untuk melepaskan ruh yang jelek, untuk melepaskan emosional yang sangat Anda tidak suka atau Anda keluarkan ketika Anda sebelum tampil. Banyak hal untuk mengatasi suatu kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Bagaimana Anda menguasainya? Tidak ada orang yang tidak mungkin di dunia ini. Hanya orang yang bisa mengubah nasib mereka. Memang takdir sudah ditetapkan oleh Tuhan. Namun ketika Anda ingin mengubah nasib Anda dengan kekurangan Anda sebagai batu loncatan untuk Anda menjadi sukses, itu akan menjadi suatu buah manis ketika Anda sudah tua. Ketika Anda sudah tua, Anda akan mengingat bahwa ini adalah hasil jerih payah saya. Ini adalah hasil kerja keras saya. Kemudian dengan campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, janganlah engkau
melepaskan kekuranganmu. Janganlah engkau melepaskan kekuranganmu hanya untuk dipendam, hanya untuk putus asa, jangan hanya untuk bunuh diri. Namun gunakan kelemahanmu, ketidaksempurnaanmu untuk menjadi batu loncatan. Anda sukses dan Anda dapat mengatasi kelemahan tersebut. Anda dapat mengimprovisasi, Anda dapat melatih seluruh kekurangan Anda menjadi kesuksesan Anda. Ingat itu. Saya tetap akan memberikan suatu impulsisasi, suatu pil, bukan untuk diminum, tapi untuk memfreshkan otak Anda bahwa otak Anda dapat digunakan dengan baik. Tetaplah bekerja sesuai dengan apa passion Anda. Tetaplah melakukan sesuatu yang Anda inginkan, yang itu dapat menjadikan Anda sukses. Terima kasih, semoga Anda bermanfaat. Let's do it.